Seperti inilah suasana pasar kaget di halaman Balai Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah setiap sore. Kerumunan warga memadati stan pasar kaget yang menjual makanan serta takjil selama Ramadan. Karena tidak dipungut biaya, banyak warga yang mengambil kesempatan ini untuk berjualan. Paling dicari banget apa itu? Rasa sama sempol ini, Pak. Rasa ya? Iya. Rasa memang kok identik ketika Ramadan. Iya. Oh gitu ya? Kalau ciri khas. Ciri khas ya? Berapa? Di Parepare, Sulawesi Selatan, panitia Pasar Ramadan Yayasan Masjid Al-Ikhlas memberikan voucher minyak goreng bagi para pembeli takjil. Warga yang membeli makanan atau minuman senilai Rp30.000 akan mendapat voucher minyak kemasan murah. Strategi ini dilakukan untuk menarik pembeli dan membangkitkan ekonomi warga sekitar masjid yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pasar Ramadan ini pun disambut baik oleh warga. Selain menu takjil yang lengkap, mereka juga terbantu dengan adanya minyak goreng murah. Petugas dari Balai Besar POM dan Pasar Bali mendatangi satu persatu lapak pedagang dadakan yang ada di areal Masjid Raya Baitur Rahman Selasa sore. Petugas mengambil 14 sampel makanan takjil secara acak yang biasa menjadi santapan warga saat berbuka puasa. Dari tes awal di lokasi diketahui hasilnya negatif dan layak konsumsi. Meski demikian, petugas tetap memberikan peringatan terhadap penjual dan warga untuk berhati-hati jika memilih makanan dengan warna mencolok atau tingkat kekenyalan yang berlebihan. Kita lihat pengawetnya, mungkin bakso atau tupat apa itu kan ada untuk pengawetnya, untuk pengenyalnya. Kemudian yang berwarna atau yang tahan lama seperti tadi. Seperti tadi saya sampaikan mungkin digunakan formalin, borak, rodamin B atau metanilin. Sidak ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang akan mengonsumsi makanan tersebut sebagai menu berbuka puasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Senang sekali kita berdua kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Tadi di awal berita sudah ada berita pasar kaget ya, yang jual berbagai macam hidangan untuk berbuka puasa. Terus lanjut juga ada yang bikin kaget gitu ya. Beli takjil 30.000, nggak taunya dapat voucher minyak goreng. Ini Wah, menarik sekali. menarik banget di program ya kan. Betul, emang rezeki datangnya dari mana aja kan. Betul. Kadang dari sumber tak terduga. Nah, kalau Good Morning selalu standby untuk Anda, selalu hadir untuk Anda. Kalau di Ramadan itu kan 7.15 ya kita mulai dengan beragam informasi untuk Anda. Saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Informasi yang selanjutnya ini FYI alias for your information untuk kita semua yang emang doyan takjilnya itu beli aja di luar. Jajan gitu ya. Jajan aja, jangan kaget kalau harganya mahal ya. Karena penjual kue dan makanan pasar Tebet Barat mengeluhkan harga bahan pokok yang naik. Karena telur naik, kemudian minyak kadang-kadang juga naik, semua digoreng kan. Jadi ya wajar saja kalau harga juga naik ya. Ini penjual memang akhirnya terpaksa harus menaikkan harga sedikit demi sedikit atau bahkan mengurangi ukuran kue dan juga porsi makanan yang dijual. Penjual kue dan makanan keluhkan harga bahan pokok yang mulai naik jelang Ramadan, termasuk penjual di Pasar Tebet Barat. Jerry, seorang penjual kue mengatakan, untuk menyiasati harga bahan yang naik, kue dijual dengan ukuran yang lebih kecil atau harga yang lebih mahal. Ada pula kue dijual di kisaran harga Rp1.500 hingga Rp5.000 per buah. Oh ya, pasti kena dampaknya ya. Apalagi kita jual makanan goreng-gorengan itu pasti itu naik. Itu sedikitnya pasti ya. Naiknya kisaran berapa? Ya paling dari 2,5 jadi 3.000 gitu. Ada juga supaya diperkecil tapi harga tetap gitu. Ada juga. Sementara itu, hal yang sama dikeluhkan penjual makanan. Aris, penjual nasi rames, harus mengurangi porsi makanan yang dijual agar tidak merugi karena harga bahan pokok, khususnya minyak goreng naik. Semua mahal, Kak. Kalau kita nggak bisa naikin harga, cuma ngurangin porsi aja. Kalau bisa distabilin lagi. Minyak, apa itu yang paling tinggi ini minyak lama. Minyak mahal aja saya nyarinya susah.
Porsi makanan atau ukuran kue yang berkurang dan harga yang naik tidak menyurutkan minat pembeli. Dagangan tetap ramai pembeli karena harga masih terjangkau atau merupakan kebutuhan. Ini karena memang kondisi juga nggak semua orang punya uang, jadi kalau dijual jauh lebih mahal juga mungkin nanti nggak jalan begitu-begitu barangkali ya. Jadi ya masih standar aja kalau aku bilang, nggak terlalu jauh lah. Ya biasanya kan bala-bala kan bakwan 1.000-an, sekarang kan jadi 5.300, kan jauh itunya. Nah itu masalah tukang ini bakwan, mungkin kalau jual segini biasa kan mungkin terlalu murah, mungkin boro-boro untung kan, nah gitu. Makanya dijualnya 5.300 gitu. Kalau bagi pembeli ya pengen masih 1.000-an kan, masalah kalau orang menjual kan mungkin rugi. Meski harga bahan pokok belum stabil, penjual kue dan makanan di Pasar Tebet Barat tetap berjualan mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore selama bulan puasa, menyajikan beragam kue dan makanan. Monica Konado, Ilham Aji, Jakarta. Ya memang selain dari harga-harga yang naik membuat kebutuhan atau membuat hidangan yang kita jajan untuk takjil itu memang terpaksa memang harus naik kan gitu. Betul, mau nggak mau. Apalagi mau. sekarang kan emang udah mulai kembali normal tanda kutip ya. Betul. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya berani untuk buka bersama, berani untuk keluar jajan takjil rame-rame. Meskipun buka bersama nggak boleh ngomong loh. Iya, Nggak boleh dan sambil berbicara loh. ingat juga vaksin, ayo segera booster. Oh iya benar, vaksin booster kan itu syarat untuk bisa mudik Ya. gitu. Nah, demi dapat mudik pada Ramadan tahun ini, ratusan jemaah tarawih di Masjid Agung Sidoarjo, Jawa Timur ini rela berdesak-desakan untuk melakukan vaksin booster COVID-19. Di Jakarta, guna mengejar target vaksinasi dosis ketiga, Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi termasuk di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusiasme warga bertambah saat para peserta vaksinasi mendapat hadiah lagi-lagi minyak goreng. Wah. Ratusan jemaah Masjid Agung Sidoarjo rela berdesak-desakan demi mendapatkan vaksin dosis ketiga pada Selasa malam. Sebagian besar jemaah mengantre usai melakukan sholat tarawih berjamaah. Para jemaah ini mengaku rela berdesak-desakan agar dapat mudik pada Ramadan tahun ini tanpa harus melakukan tes swab antigen atau PCR sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 36 tahun 2022. Mau pulang mudik lebaran besok kan naik kereta butuh booster biar nggak swab terus gitu. Jadi Ya, untuk nekat. persiapan mudik ya nih? Iya, besok lebaran. Sebanyak 500 vaksin booster AstraZeneca dan Moderna disediakan pada Selasa malam. Pemkab Sidoarjo bersama Polri dan TNI sengaja mendirikan gerai vaksin booster Safari Masjid pada bulan Ramadan tahun ini. Karena sesuai dengan target pemerintah bahwasanya sampai dengan menjelang daripada Idul Fitri kita ditargetkan untuk setiap daerah ini minimal 30% untuk dosis 3. Upaya mengejar target vaksinasi dosis ketiga menjelang mudik lebaran juga dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya. Ratusan jemaah nampak antusias melakukan vaksinasi di halaman Masjid Istiqlal pada Selasa malam. Meski harus antre, hal ini tak menyurutkan antusiasme warga terutama jemaah sholat tarawih. Selain melengkapi persyaratan mudik dan dokumen lainnya, antusiasme jemaah bertambah saat para peserta vaksinasi mendapatkan minyak goreng gratis. Aku juga udah sering ditanyain sih, udah vaksin ketiga belum, udah vaksin booster belum gitu. Oh gitu. Dia mau nggak mau aku harus vaksin juga. Harus vaksin ya? Iya. Ini di tempat ini kita pasang target 1.000 sampai dengan jam 21 ini sudah tervaksin. Saya cek tadi 525. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengimbau warga ibu kota khususnya yang akan mudik lebaran mengikuti vaksin dosis ketiga agar dapat terhindar dari ancaman COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah mau itu mengejar booster, ya kan, mengejar minyak goreng. Yang penting ibadahnya harus seimbang nih. Betul, kan bulan Ramadan ini bulan dimana kita harus senantiasa ibadah dimaksimalkan ibadahnya Iya, supaya nggak sia-sia kan bulan puasanya. Nah, kalau yang ini nih, bukannya tadarus usai tarawih, sejumlah remaja di Bekasi malah perang sarung. Usai didata polisi, puluhan remaja yang masih berstatus pelajar tersebut hanya diminta membuat surat perjanjian supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Iya, dan ini juga nih masih dari Bekasi juga nih, sejumlah remaja yang kerap ikut balap liar ini mengaku akhirnya insyaf dan beralih menjadi peserta balap lari.
Oke, kita lihat informasinya. Sejumlah remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan sarung. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi usai sholat tarawih pada Senin malam. Para pelaku perang sarung di Bekasi Utara tersebut umumnya masih berusia remaja. Petugas Polsek Pondok Gede Kota Bekasi yang mendapatkan laporan viral perang sarung pada akun medsos Info Pondok Gede Selasa siang mendatangi lokasi. Polisi kemudian mendata para pelaku perang sarung. Karena masih berstatus pelajar, puluhan pelaku hanya diminta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Setelah kami temui RT, kami lakukan konfirmasi, ternyata tidak ditemukan adanya kriminal. Yang ada hanya berupa anak-anak nongkrong yang disamperin oleh temennya, kemudian ada selisih paham. Masih dari Bekasi, Jawa Barat, para remaja pelaku balap liar yang kerap meresahkan warga mengaku insyaf dan beralih menjadi pelaku balap lari. Balap lari yang viral di media sosial ini digelar di Jalan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Bekasi. Balap lari digelar usai para remaja mengikuti sholat tarawih. Saya rasa ini menjadi satu kreativitas anak muda dan sangat positif. Kemudian dilakukan pada saat yang lain menggunakan masa-masa sukacita bulan Ramadan ini dengan ada yang tawuran, ada yang ini, pemuda di sini menggunakan waktu itu untuk kesempatan balap lari. Maunya ada, mereka jadi Ramadan running, anak nongkrongan. Polres Metro Bekasi bahkan berencana membentuk panitia untuk menggelar acara running Ramadan. Lomba balap lari diharapkan dapat mengalihkan para remaja yang memiliki hobi balap liar. Tim Liputan CNN Indonesia. Ada berbagai kuliner atau camilan yang diburu untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah sajian pucuk rotan atau pakat. Nah, seperti apa sih sajian pucuk rotan ini? Usai jeda di Good Morning.